Selamat pagi, salam jumpa untuk Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ada sukacita mewarnai persekutuan kita di hadirat Tuhan pagi hari ini, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan menurut Renungan Harian Toraya, edisi Jumat 11 Maret 2022 yang terambil dari Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau mempertemukan kami dengan hari baru dan berkat baru yang Tuhan tengah siapkan untuk kami. Dan bahwa kami sadar, hal terindah dalam hidup ini adalah bersekutu di hadirat Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Hati kami telah kami bukakan, bersabdalah Tuhan, umat-Mu telah sedia mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 22. Filipi pasal 3 ayat 17 sampai 21. Nasihat-nasihat kepada jemaat. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Amin. Tema renungan kita ialah kewargaan dunia versus kewargaan sorga. Saudara, siapapun manusia yang lahir ke dunia ini tentu memiliki kewarganegaraan sebagai identitas dirinya. Dengan identitas yang jelas, orang akan tahu dari mana ia berasal. Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat di Filipi dan menyatakan secara tegas bahwa identitas setiap orang yang percaya kepada Kristus adalah hidup sebagai kewargaan di dalam sorga. Identitas ini yang seharusnya dipegang. Karena itu, Rasul Paulus menegaskan bahwa sebagai kewargaan di dalam sorga, hidup kita harus memberi teladan dan bukan sebagai seteru salib Kristus. Rasul Paulus menggambarkan bahwa mereka yang hidup sebagai seteru Kristus, hidupnya hanya fokus pada hal duniawi saja, karena Tuhan mereka adalah perut mereka,
Kemuliaan mereka adalah aib mereka, dan dengan ini mereka bermegah dan tidak merasa malu. Terlihat menyenangkan, namun fana, dan itu membawa kepada kebinasaan. Karena dunia ini memandang salib sebagai hal yang rendah dan tidak memiliki nilai, namun sebagai kewargaan di dalam sorga, kita memandang salib Kristus sebagai hal yang mulia, sebagai hal yang berharga, yang harus kita pertahankan dalam kesetiaan dan ketaatan kepadanya. Saudara, kita memang masih hidup di dunia ini, namun bukan berarti kita hidup sama seperti dunia ini. Kita ada di dalam dunia untuk menjadi berkat, menampakkan identitas kewargaan kita sebagai kewargaan di dalam sorga yang harus memberi dampak yang baik kepada sesama. Tantangan tentu akan ada dan akan terus ada di depan kita. Namun satu hal yang pasti, bahwa Tuhan akan selalu meneguhkan iman kepercayaan kita dan tetap kokoh berdiri, memperjuangkan identitas kita sampai Ia datang yang kedua kalinya dan mendapati setiap kita tetap setia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Berikan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk dengan jelas memperlihatkan kewargaan kami, bahwa kami adalah warga kerajaan Allah, dengan memperlihatkan identitas yang benar sebagai anak-anak Allah, melakukan kebenaran Tuhan, bermegah di dalam Tuhan. Berikan kesempatan bagi kami Tuhan, untuk selalu ada dalam lingkup kesetiaan kepada Tuhan. Kami mohon tuntunan-Mu menyertai kami dalam menjalani hari ini. Semoga hari ini tetap menjadi hari yang menyenangkan, hari yang diliputi dengan sukacita. Karena Tuhan ada, Tuhan menyertai kami dalam segenap hidup kami. Buatlah mereka yang sakit selalu mengandalkan Tuhan, bahwa sumber kesembuhan ada di dalam Tuhan. Buatlah mereka yang bergumul rupa-rupa persoalan selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan melepaskan dari setiap pergumulan hidup, dari setiap masalah pada waktu yang telah Tuhan tentukan. Orang-orang tua kami lansia, ajarlah untuk selalu berserah kepada Tuhan, dan keluarga yang merawat lansia merawat dengan cinta kasih. Yang menjalani isolasi mandiri di masa-masa pandemi COVID yang belum juga berakhir sampai sekarang ini. Kiranya selalu berserah kepada Tuhan pada waktunya, semoga bisa dinyatakan negatif dan hidup kembali seperti sedia kala. Kami berdoa Bapa di sorga, lihatlah dunia ini yang masih merasakan pergumulan karena COVID-19 yang tidak kunjung berakhir. Kepadamu kami serahkan, semoga pada akhirnya pandemi ini lalu karena kuat kuasa dari Tuhan. Sertai keluarga kami, tetap harmonis di dalam Tuhan. Berikan perlindungan kepada kami. Semoga kami tetap berserah kepada Tuhan menjalani hari-hari hidup kami. Berkati majelis gerejamu dan pengurus OIG, bergandengan tangan dengan jemaat mengangkat pelayanan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Ini doa kami Tuhan, selalu kami bawa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih kebersamaan menikmati sukacita di hadirat Tuhan. Salam sehat untuk semua keluarga.